Selamat pagi Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda pada perdagangan kemarin? Semoga tetap semangat untuk mencari cuan. Sobat Investor, IHSG pada perdagangan Senin 25 Agustus kemarin kembali ke level 7.900 usai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan indeks naik dari 79,98 poin atau 1,02% ke 7.938. Nah, ini menariknya adalah saham DCII yang Jumat kemarin mampu mendorong indeks hingga all time high kemarin malah mengalami koreksi selama 3 hari berturut-turut. Sementara saham milik konglomerat Prayogo Prangestu naik hampir 5% pada perdagangan hari ini. Sementara itu, semua sektor di bursa saham hampir seluruhnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kecuali non-cyclical dan kesehatan yang koreksinya lumayan. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung langsung dengan Michelle Yeoh, selaku Stock Enthusiasm. Selamat pagi Mas Yeoh. Selamat pagi Mas. Oke Mas, gimana kabarnya pada pagi ini Mas? Baik. Oke, Mas, setelah indeks menyentuh resisten 7.800, hari ini indeks kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kira-kira Mas, faktor yang menjadi pendorong dan sentimennya apa aja? Kemudian apakah pergerakan indeks ini berdasarkan bocoran dari pidato Jerome Powell pada Jumat kemarin sehingga indeks mengalami kenaikan yang cukup baik lah. Silakan Mas Yeoh. Oke, jadi sebenarnya tadi saya sedikit koreksi Mas ya. 7.800 itu berposisi sebagai support. Nah, jadi titik bottom dari IHSG pada perdagangan minggu lalu adalah 7.840, kemudian mengalami penguatan hingga 7.900. Nah, salah satu alasan penguatan daripada indeks ini adalah Jerome Powell selaku ketua dari The Fed memberikan sinyal pertama kali selama 2-3 tahun The Fed memberikan sinyal bahwa akan memangkas suku bunga. Jadi sehingga ini membuat semua bursa di Eropa, di Amerika, kemudian sampai di Asia juga menguat. Nah, salah satunya di IHSG. Kira-kira kalau misalkan kita bicara soal kenaikan hari ini kemarin mengalami kenaikan, gimana kira-kira proyeksi indeks pada hari ini? Apakah bakal masih terpengaruh oleh bocoran dari Jerome Powell yang rencananya The Fed bakal dovish pada untuk kebijakan berikutnya? Ataukah ada pengaruh lainnya dari beberapa sektor internasional atau global atau domestik? Silakan Mas. Oke. Jika kita melihat dari sisi global, pemangkasan suku bunga itu akan selalu baik untuk negara emerging market. Kenapa? Karena pemangkasan suku bunga yang akan terjadi di The Fed itu akan membuat terjadi capital outflow, terutama dari negara berkembang ke negara maju. Nah, kita sebagai negara maju itu akan mendapatkan capital inflow dari bursa luar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masih berada di dalam proses rebalancing MSCI. Nah, terutama di tanggal 26, yaitu itu akan ada inflow yang masuk ke IHSG, terutama dari dua konstituen yang paling besar yang masuk ke dalam big caps, yaitu DSSA dan Cuan. Nah, saya proyeksikan di bulan Agustus ini kita masih akan mendapatkan inflow. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah efek positif pertama dari pemangkasan suku bunga itu tentunya adalah currency. Kita ketahui BI sudah beberapa kali melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, terakhir kali pemangkasan suku bunga BI itu terjadi di minggu lalu sebesar 25 BPS. Nah, pemangkasan suku bunga ini tentunya jika dilakukan oleh Bank Indonesia akan memberikan beberapa dampak negatif nih Mas. Salah satunya adalah perlemahan rupiah. Jika terjadi pemangkasan suku bunga, dikhawatirkan rupiah itu melemah. Tapi kemudian berita ini disambut positif karena beberapa lama setelah itu The Fed juga memutuskan untuk memangkas suku bunga sehingga kekhawatiran investor terhadap melemahnya mata uang rupiah itu bisa diminimalisir. Cukup menarik ya. BI juga kemarin juga bilang bahwa kalau misalnya secara global terus membaik bakal mendorong ekonomi Indonesia cukup lebih membaik lagi. Kemudian rupiah juga diproyeksikan oleh Bank Indonesia sekitar 16.000 sampai 16.500. Ini cukup berpotensi membuat pasar saham kita lebih baik dibandingkan sebelumnya ya Mas ya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal sektor Mas, dari sektor yang Mas
Yeo pantau kira-kira sektor apa yang potensial untuk dipantau oleh para sobat investor? Oke, jika kita lihat tema utama yang terjadi di bulan ini, yaitu adalah pemangkasan suku bunga, maka sektor yang paling sensitif, rate sensitif, yaitu dari finance. Yang kemudian turunannya adalah properti, kemudian consumer teknologi. 4 bidang itu ya, cukup menarik, masih Betul. artinya perbankan ini, finance dan perbankan ini masih cukup menarik untuk tetap dilirik. Kalau kita bicara dari masing-masing sektor itu, kita turunkan lagi coba ke saham-saham yang kira-kira apa saja yang saham yang bisa dipantau oleh sobat investor. Tadi kita sempat bahas ada Oke, beberapa saham yang masih ya, ada Arto, ada BBCA juga termasuk salah satu yang mengalami kenaikan pada perdagangan kemarin. Nah, boleh Mas silakan. Oke, jika saya melihat dari posisi perbankan saat ini, beberapa perbankan itu masih berada dalam posisi bottom. Salah satunya Bank Mandiri dan BRI. Itu berada di posisi yang cukup bottom, BCA juga cukup bottom. Nah, kemudian jika kita melihat dari sektor teknologi, nah ini ada saham Arto, yang dimana kita tahu ini merupakan saham dengan sektor digital banks. Kemudian ada juga BGTG, termasuk salah satu perbankan yang bergerak di bidang digital banks, kemudian juga BBYB. Jadi ada Arto, BGTG, BBYB, BBRI, dan Bank Mandiri. Nah, cuman khusus menariknya, Arto, BGTG, dan BBYB itu termasuk satu saham yang bisa masuk ke dalam dua sektor, Mas. Sektor teknologi iya, sektor finance iya juga. Oke, kalau misalkan finance, selain finance apalagi Mas? Tadi kita bicara soal finance yang dipaparkan oleh Mas Yo. Kira-kira saham selain finance? Ya. Selanjutnya turunan yang paling mendapatkan keuntungan direct dari pemangkasan suku bunga itu adalah properti. Karena dengan pemangkasan suku bunga tentunya biaya-biaya atau peningkatan sales daripada company properti itu akan semakin tinggi. Karena consumer itu lebih tertarik untuk melakukan pembelian properti. Nah, di sini di beberapa nama yang saya lihat itu ada Ciputra yang posisinya cukup bottom saat ini, 1000 sebagai support, 1100 sebagai resisten. Potensi jika melewati 1100 itu Ciputra akan berada di target level kisaran 1400. Nah, kemudian Summarecon, untuk Summarecon sendiri secara teknikal dia memiliki pola double bottom dengan target kenaikan di 600, support di 440. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang bagi saya cukup menarik, Mas, yaitu ASRI, di mana kita ketahui Alam Sutra itu memiliki hutang yang cukup besar dalam dolar, dan kita lihat dengan pemangkasan suku bunga, maka ada potensi kalau dolar itu terkoreksi di tahun-tahun ini. Dan ASRI sendiri masuk ke dalam sektor properti, tapi dia masuk ke dalam second linernya properti. Oke, baik. Berarti sembuh kedua sektor itu cukup bisa dipantau oleh sobat investor karena masih memiliki peluang untuk kembali hijau pada perdagangan hari ini. Semoga apa yang diproyeksikan oleh Mas Yeo pada hari ini bisa menjadi rujukan bagi sobat investor. Namun patut diingat sobat investor bahwa apapun pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh sobat investor adalah keputusan dari sobat investor sendiri. Namun demikian, kami hanya memberikan informasi saja bahwa rekomendasi saham yang dilakukan pada hari ini dan dari Mas Yo sendiri adalah informasi untuk menjadi rujukan saja. Baik Mas Yo, demikian pada hari ini untuk informasi-informasi yang telah disampaikan dari Mas Yo. Terima kasih banyak dan selamat pagi sobat investor dan selamat beraktivitas. Maju terus pasar modal Indonesia.